Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi berdasarkan beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Kali ini guys, saya akan mengambil satu topik di mana topik ini berdasarkan komentar yang diberikan terhadap diri saya, di mana komentar tersebut berupa black magic. Bisa saja video yang saya buat ini mewakili dari situasi yang kamu rasakan, bisa saja tidak mewakilinya. Semuanya saya lemparkan terhadap pemikiran kamu. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, apa informasinya. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu Nine of Swords, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan ada 9 pedang yang sedang menusuk pemikiran kamu. Bukan hanya menusuk dari sisi pemikiran kamu, tetapi menusuk dari sisi perasaan kamu. Bukan hanya dari sisi perasaan kamu, tetapi menusuk dari sisi batin kamu. Dimana ketika diri saya menarik dari sisi pemikiran kamu, bisa saja pedang tersebut membuat pemikiran kamu hari demi hari selalu berada di dalam situasi kekacauan. Kalau saya menarik dari sisi perasaan kamu, bisa saja pedang tersebut menusuk perasaan kamu, membuat diri kamu berada di dalam situasi yang berantakan. Kalau saya menarik dari sisi batin kamu dengan pedang yang menusuk, bisa saja situasi yang kamu rasakan untuk saat ini dari sisi batin kamu ada sesuatu hal yang sedang bergejolak. Walaupun diri kamu menikmati situasi kehidupan kamu, baik secara tertidur ataupun lagi santai, seakan-akan pedang yang saya katakan tadi membuat diri kamu merasa kacau. Ada saja pemikiran yang membuat diri kamu berada ketidaknyamanan. Kalau saya mengkaitkan terhadap situasi yang saya katakan tadi berupa black magic, kemungkinan
Ada satu energi yang tidak senang ataupun tidak suka melihat diri kamu, di mana ketidaksukaan tersebut ketika diri kamu menjalankan suatu kehidupan di masa lalu. Di mana ketika diri kamu menjalankan kehidupan di masa lalu tersebut, ada sesuatu hal yang membuat diri dia sakit hati. Mungkin sakit hati tersebut berupa ucapan atau memang berupa tindakan. Ini dia guys, tujuannya agar diri kamu merasa kacau. Nah, kita lihat bagaimana kartu di bawahnya. Muncul kartu The Moon. Keluar kartunya guys, tanpa saya sengaja keluar sendiri kartunya dari 78 kartu. Kartu ini yang berbicara mengenai black magic. The Moon berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi Piscesnya terhadap unsur black magic, mungkin saat ini terjadi karena itu secara kasat mata tidak terlihat tetapi dirasakan oleh organ tubuh. Ini dia guys. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya, di mana situasi kekacauan baik dari pemikiran, perasaan, batin membuat diri kamu berada di dalam kesensitifan. Di mana kesensitifan ini saya tarik, kamu sudah tidak percaya lagi terhadap orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Karena kamu berpikiran orang-orang yang berada di sekeliling kamu hanya untuk membuat diri kamu berada di dalam ketidakstabilan. Karena kamu pun berpikiran ketika diri kamu berada di dalam energi, di ruang lingkup circle kamu, ataupun di luaran sana, secara otomatis respon yang diberikan oleh pemikiran kamu pasti orang-orang tersebut penuh dengan kesandiwaraan. Pasti orang-orang tersebut hanya untuk membuat diri saya berada di dalam situasi kerugian. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya dengan kemunculan kartu The Moon ini, seakan-akan berbicara apapun yang kamu lakukan dan apapun yang sedang kamu pikirkan, secara otomatis semuanya selalu merasakan gagal. Semuanya merasa gagal guys. Seberusaha apapun diri kamu untuk membuat yang terbaik, pasti hasilnya gagal. Baik secara tindakan ataupun hal yang lain, mungkin kegagalan tersebut yang kamu terima. Itu dia guys. Kekacauan akibat dari unsur yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tetapi bisa dirasakan oleh tubuh. Kalau saya tidak menarik dari ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dari kata The Moon, ada satu hal yang belum bisa kamu bongkar di sini. Di mana satu hal ini belum bisa kamu bongkar, tetapi kamu penuh dengan pertanyaan. Bertanya-tanya siapa dan apa tujuannya satu energi ini. Apakah yang membuat mantan pasangan saya, atau memang yang membuat pihak ketiga dari pasangan saya, atau memang yang membuat orang-orang berada di dalam circle kamu. Dengan kata lain, kemunculan kedua kartu ini
saya mengategorikannya, sebenarnya orang-orang yang berada di circle kamu, energinya hanya untuk membuat diri kamu merasa tidak bahagia. Walaupun ketika diri kamu ingin memperoleh suatu kebahagiaan, tetapi orang tersebut tidak menginginkan diri kamu berada di dalam kebahagiaan tersebut, guys. Kita lihat di bagian keduanya. Muncul kartu seseorang memegang beberapa pedang, di mana pedang tersebut dipergunakan untuk mencari suatu keuntungan, mencari suatu kemakmuran, mencari suatu kebahagiaan. Kalau saya mengkaitkan terhadap kemunculan kedua kartu di bagian pertama tadi, di mana kekacauan yang kamu rasakan, baik dari sisi pemikiran, batin, ataupun perasaan, hanya untuk membuat satu energi di luar dari energi kamu merasa bahagia atas apa yang kamu terima. Dia sedang tertawa, dia sedang tersenyum melihat kondisi kamu. Karena kemunculan kartu ketiga yang saya tunjuk ini, suatu kartu yang berbicara terhadap kelicikan. Semua kelicikan akan diusahakan untuk membuat diri kamu tidak bahagia. Ini dia, guys. Mungkin apa yang saya katakan ini sudah kamu terima atau memang belum kamu terima. Ini dia. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu Eight of Coin. Kelicikan hanya untuk memperoleh suatu keberuntungan, di mana keberuntungan tersebut berupa materi. Kelicikan yang dilakukan agar energi yang kamu miliki merasa kacau. Kelicikan yang dilakukan oleh energi di luar dari energi kamu agar sisi batin kamu merasa tidak tenang. Kelicikan yang dibuat terhadap energi oleh yang kamu miliki agar materi kamu secara perlahan-lahan berada di dalam ketidaknyamanan. Kelicikan yang dilakukan terhadap diri kamu agar diri kamu tidak menerima suatu kestabilan. Kelicikan yang dilakukan terhadap energi yang kamu miliki agar diri kamu tidak memperoleh suatu kemakmuran. Kelicikan yang dilakukan terhadap energi kamu agar diri kamu berada di dalam zona tidak nyaman. Kartu ini berbicara terhadap satu energi, di mana ketika energi tersebut menikmati kehidupannya penuh dengan bahagia. Tetapi ketika kartu ini saya kaitkan terhadap kemunculan The Moon, seakan-akan hal yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tetapi dilakukan hanya untuk memperoleh atau melihat seseorang hancur. Ini dia, guys. Mungkin saat ini diri kamu bertanya-tanya, siapa yang membuat ini semua? Apakah mantan pasangan saya atau energi di luar dari energi saya? Saya hanya bisa memberikan ciri-cirinya. Seseorang yang membuat atau memperlakukan diri kamu dengan hal tersebut sedikit dewasa atau sedikit lebih mudah dari diri kamu di sini. Dimana ketika diri dia melakukan hal tersebut atas dasar unsur tidak ingin melihat diri kamu bahagia, guys. Dan satu energi ini
tidak jauh-jauh dari ruang lingkup kamu. Ini dia guys. Kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu Queen of Swords, Queen of Wands. Kelicikan yang dibuat terhadap energi kamu agar diri kamu menerima suatu rasa tanggung jawab yang sangat besar, di mana rasa tanggung jawab ini ingin memperoleh atau ingin memperbaiki semua situasi kamu. Kamu berusaha untuk memperbaiki situasi kamu, tetapi ketika diri kamu ingin berusaha memperoleh hal tersebut, pasti secara otomatis diri kamu pun merasakan kenapa semuanya selalu gagal. Kenapa semuanya selalu di luar dari ekspektasi saya. Kamu pasti berpikiran seperti itu. Bagaimana mungkin kegagalan tersebut tidak kamu terima karena kemunculan kartu kedua di bagian pertama tadi berbicara kartu mistik. Seberusaha apapun diri kamu untuk mencapai, seberusaha apapun diri kamu untuk mencapai sesuai dengan ekspektasi kamu, itu tidak akan terjadi guys. Karena aura kamu sedang ditutupi oleh satu hal. Karena energi kamu sedang menerima energi negatif. Karena sisi batin kamu sedang dibuat kacau. Nah, kita lihat di bagian ketiganya. Apakah diri kamu ini merasakan situasi tersebut? Seseorang yang melakukan itu akan menerima karma atau memang tidak menerima karma. Kita akan sama-sama melihat. Muncul kartu The Hangman. Kepala di bawah, kaki di atas. Dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini untuk kedepannya masih berbicara terhadap satu energi yang memperlakukan diri kamu agar tidak bahagia. Untuk kedepannya, satu energi ini akan ada yang dia perjuangkan. Mulai dari kondisi secara fisik ataupun secara non-fisik. Dia akan berusaha di sini untuk memperjuangkan guys. Memperjuangkan. Kita lihat kartu di sampingnya, memperjuangkan apa di sini? Muncul kartu ini. Seseorang yang benar-benar saya melihat dan saya merasakan aura satu energi ini sangat-sangat negatif ketika berdampingan terhadap diri kamu. Ini dia guys, untuk kedepannya. Dimana satu energi ini saya melihat apakah akan terjadi di bulan ini atau memang di awal bulan depan. Secara fisik akan ada terjadi terhadap diri dia di sini guys. Kita lihat kartu terakhirnya. Muncul kartu Justice. Kartu berunsurkan udara berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dengan Libra. Saya tidak menarik ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus terhadap kartu Justice-nya. Di mana Justice ini memiliki dua arti. Arti pertama, suatu hukuman. Arti kedua, suatu karma. Dengan kata lain, kemunculan kartu terakhir seakan-akan berbicara terhadap satu energi, di mana satu energi ini untuk kedepannya akan menerima suatu karma. Di mana karma ini
akan memperjuangkan terhadap apa yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Dia akan mempertanggungjawabkan hal tersebut. Ibaratnya hukum tabur tuai. Apa yang dia berikan terhadap diri kamu, itu akan kembali terhadap diri dia. Ini dia guys. Justice keluar. Suatu karma akan terjadi terhadap diri dia sesuai dengan apa yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Saya tidak tahu di sini siapa seseorang ini. Kalau saya mengkaitkan terhadap apa yang saya katakan tadi, seseorang yang sedikit lebih dewasa ataupun sedikit lebih muda dari kamu, ini keberadaannya tidak jauh dari ruang circle kamu, yang dimana dia tidak menginginkan agar diri kamu bahagia. Tetapi ketika diri dia tidak menginginkan diri kamu bahagia, justru untuk kedepannya dia akan menerima apa yang pernah dia perbuat terhadap diri kamu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.